Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel. Yang pertama akan kita pelajari adalah penemuan tentang sel. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Robert Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Dan dia melihat adanya ruang-ruang kecil kosong yang kemudian dia menamakannya dengan istilah selula atau kamar kecil. Adapun kisaran ukuran sel, sebagian sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Sel hewan berdiameter sekitar 20 mikrometer, sementara sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 mikrometer dan sel amuba 90 sampai 800 mikrometer, serta sel alga ada yang berukuran besar sampai berdiameter yaitu 50 mikrometer. Kemudian, ukuran sel yang sangat kecil tersebut menyebabkan sel sulit diamati dengan mata telanjang. Oleh karena itu, digunakanlah mikroskop untuk mengamati sel. Ini adalah gambar struktur dari sel. Di sini sudah terlihat jelas bagian-bagian dari sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Adapun komponen sel, yang pertama ada dia membran plasma atau membran sel, yang kedua ada nukleus, dan yang ketiga ada dia sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat banyak sekali yang namanya organel-organel sel. Ada beberapa organel sel, yaitu ada ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, kemudian ada badan mikro, ada juga proksisom dan gloksisom, plastida, vakuola, sentrosom dan sentriol, serta sitoskeleton dan juga dinding sel. Yang pertama, silahkan perhatikan ada di sini dia membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 mikrometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran sel bersifat selektif permeabel, artinya hanya senyawa-senyawa atau zat-zat tertentu saja yang bisa melewati membran sel ini. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian terluar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Membran plasma tersusun dari bahan lipid atau kita sebut dia fosfolipid karena terdiri atas dua lapisan. Kemudian terdiri atas protein. Protein ini nanti ada dua lapisan, yaitu protein integral sama protein varivar. Dan ada juga dia karbohidrat. Ya, membran plasma terdiri atas dua lapisan fosfolipid bilayer. Kemudian membran plasma juga terdiri atas dua protein. Yang kedua, ada di nukleus. Nukleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel, berdiameter 5 mikrometer. Diselubungi membran ganda, ada dia membran luar dan juga membran dalam. Di dalam nukleus terdapat nukleoplasma atau plasma inti, atau yang kedua ada anak inti atau nukleolus dan materi genetik berupa benang-benang kromatin. Adapun fungsi dari nukleus yaitu yang pertama mengontrol sintesis protein dengan cara mensintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Yang kedua, mengendalikan proses metabolisme sel. Yang ketiga, menyimpan informasi genetik berupa DNA, tempat penggandaan atau replikasi DNA, dan yang terakhir, mengendalikan proses metabolisme sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel dan organel sel. Sitoplasma terbentuk cairan koloid homogen yang jernih, serta mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Adapun fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat organel sel dan juga sitoskeleton. Kemudian yang kedua memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Yang ketiga tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Dan yang keempat untuk menyimpan molekul-molekul organik
misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan juga enzim. Ribosom. Ribosom berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 mikrometer. Ribosom dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ribosom bebas. Ini biasanya dia tersuspensi di dalam sitosol. Yang kedua, ada ribosom terikat. Ini menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom berperan dalam sintesis protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel berbentuk silinder dan diselubungi dua membran yang kita sebut dengan istilah membran luar dan membran dalam. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk disebut dengan istilah krista. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau biasa kita sebut dengan istilah RE merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel yang berperan dalam sistem transportasi sel. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, retikulum endoplasma halus atau kita sebut dengan istilah retikulum tidak bergranula. Jika permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom, RE halus berperan dalam proses sintesis lipid atau fosfolipid dan sterol, metabolisme karbohidrat, dan juga menetralisis racun. Biasanya, RE halus ini terdapat di dalam sel ovarium, testis, hati, dan otot, serta ini biasanya mengandung RE halus. Yang kedua, retikulum endoplasma kasar atau retikulum bergranula. Ini dikatakan dia RE kasar jika permukaannya ditempeli oleh ribosom. RE kasar berperan dalam membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan juga berperan pada sintesis protein sekretori. Misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam sel pankreas. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman produk sel seperti enzim dan hormon. Fungsi dari badan Golgi yaitu yang pertama, berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Yang kedua, membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat atau zat lengket pada sel-sel hewan. Yang ketiga, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur. Yang keempat, membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan. Yang terakhir, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berdiameter 0,5 mikrometer berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi membran tunggal. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul, contohnya enzim nuklease. Adapun fungsi dari lisosom yaitu berperan pada pencernaan intrasel, kemudian berperan pada proses fagositosis dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil. Seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler, misalnya amoeba. Pada manusia, sel makropak memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantung berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal, dan diselubungi membran tunggal. Biasanya terdapat banyak di hati. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Fungsi dari peroksisom yaitu yang pertama menghasilkan enzim oksidase dan katalase, yang kedua memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Yang ketiga, di dalam sel hati, peroksisom menetralisir racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya. Kemudian ada juga dia gloxisom. Gloxisom adalah sejenis proksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan.
Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula, yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecamuk. Selanjutnya ada plastida. Plastida adalah organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, leukoplas. Ini merupakan plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna. Leukoplas terdapat pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Yang kedua, kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen selain klorofil. Kromoplas terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak. Contohnya ada santopil untuk warna kuning, karoten untuk warna kuning keemasan ataupun jingga, terus ada pukosantin untuk warna coklat, dan rhodopsin atau picoerythrin untuk warna merah. Yang ketiga ada diachloroplast, merupakan plastida berbentuk lensa dan mengandung pigmen hijau atau klorofil. Kloroflas terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya sel daun dan kangkang hijau. Kemudian sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol, di mana nanti sentriol ini berfungsi dalam proses pembelahan sel. Sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton dibedakan menjadi mikrotubula, filamen intermediate atau filamen antara, dan mikrofilamen atau filamen aktin. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.